mau terus percaya kepadamu Tuhan. Apapun situasi yang ada di depan kami mau tetap pegang janji firman-Mu dalam hidup kami. Saat ku tak mau lihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak mau lihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Aku percaya, kami percaya. Haleluya. Rancangan-Mu sempurna. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Percaya Yesus. Kami percaya. Kami percaya rancangan-Mu ajaib, rancangan-Mu indah. Haleluya. 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 Kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami percaya Tuhan terus pegang hidup kami. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan kepada kami sekalian. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu memperhatikan seluruh kehidupan kita. Kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kalau kita melihat pada dasarnya, kita semua atau manusia yang lahir ke dunia ini sudah ada bibit dosa, sudah dikuasai oleh dosa. Atau dengan kata lain dikatakan bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23, kita akan lihat di sana yang dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Jelas apa yang dikatakan firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa, bahkan dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita mengerti, karena dosa itulah yang membuat kita terpisah dari kasih Allah. Dosa itulah yang menjauhkan kita dari Allah dan membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita terpisah dari Allah, ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, itulah yang membuat kita mengalami suatu penderitaan yang dikatakan dalam firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 ada dikatakan di sana, letih lesu, beban berat. Dosalah yang membuat kita mengalami suatu keletihan. Memiliki beban yang berat. Mungkin itu sakit penyakit. Kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu jangan heran siapapun kita di tempat ini. Apapun kedudukan kita. Apapun status kita. Yang namanya penderitaan itu pasti ada saudara yang dikasihi Tuhan. Pasti kita alami.
Karena penderitaan itu yang menghinggapi manusia sehingga tidak berdaya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa karena tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah itu, dari penderitaan itu. Ada kalanya kita akan berada dalam situasi masalah yang begitu berat, di mana kita merasa tidak dapat lagi untuk berbuat apa-apa. Tidak dapat lagi untuk kita bertindak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kita. Menyelesaikan masalah yang terus menindih kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28. Sekali lagi saya akan bacakan, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ayat inilah Tuhan mengundang kita. Tuhan mengajak semua orang tanpa terkecuali, khususnya yang letih lesu dan yang berbeban berat, untuk datang kepada Tuhan. Untuk kita menyerahkan semua beban yang kita alami. Menyerahkan persoalan hidup kita. Karena Tuhan ingin supaya kita dapat melepaskan itu bersama Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun beban penderitaan kita, yang saat ini, yang kita alami, Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan mau mengangkat semua persoalan itu. Tuhan mau melepaskan persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan mau ambil alih semuanya itu. Sehingga kita mendapatkan hal yang terbaik yang dari Tuhan. Kita mendapatkan kelegaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mengajak kita. Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, untuk kita bisa mengalami kelegaan ataupun yang dikatakan sentosa itu, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau kita mau bersama-sama, engkau yang mengalami penderitaan, letih lesu, beban yang begitu berat menindih kita. Ada 4 hal yang harus kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita harus respon atas ajakan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki respon kepada ajakan Tuhan, kita tidak akan pernah lepas dari beban yang kita hadapi. Saudaraku, oleh sebab itu yang pertama dikatakan di sana, meresponi ajakan Tuhan. Yang artinya kita terima ajakan atau undangan itu dan kita melangkah, kita datang kepada Tuhan. Artinya bertindak untuk datang kepada Tuhan. Tentu kita tahu siapa yang mengundang kita. Kita tahu bahwa Yesuslah yang mengundang kita. Yang dikatakan marilah, datanglah kepadaku. Dia mengundang kita. Dia mempersilahkan kita untuk datang. Kalau kita meresponi ini, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita datang kepada Dia, tentu Tuhan akan melakukan keajaiban bagi kita. Sebuah contoh saudara dikasih Tuhan, ketika kita diundang, diajak atau diberikan undangan untuk kita menghadiri, mungkin itu ada pesta ulang tahun atau pesta pernikahan. Ketika kita meresponi undangan yang diberikan kepada kita dan kita datang kepada pesta itu, tentu kita pasti dipersilahkan untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Karena kita tahu ketika kita menghadiri pesta pernikahan atau pesta ulang tahun itu, di sana kita akan melihat sesuatu sudah disediakan untuk kita bisa nikmati saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, begitupun kita ketika kita meresponi undangan ataupun ajakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah disampaikan kepada kita. Dia akan melakukan sesuatu untuk kita. Dia akan mempersilahkan kita masuk dan di dalamnya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab dikatakan tadi dalam Matius pasal 11 ayat 28,
Berkata di sana, marilah, datanglah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita pasti mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang sangat dahsyat itu. Tuhan memberikan kelegaan, kedamaian, kekuatan kepada kita semua yang mau meresponi ajakan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan kelegaan itu, yang kedua dikatakan melekatlah dan mendekat kepada Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 14. Dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara dikasih itu dikatakan, aku menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menyertai kita di dalam kesesakan, letih lesu, beban yang berat. Tuhan akan luputkan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, tentu kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita tidak akan pernah mendapatkan janji yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi ketika kita mendekat, kita melekat kepada Dia yang mengundang kita, kita pasti mendapatkan janji Tuhan. Tuhan pasti meluputkan kita dan membentengi kita dari kesesakan itu. Dari apapun yang kita hadapi, saudara yang dikasih Tuhan. Atau seberat apapun yang kita hadapi, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Dan Tuhan pasti memberikan kelegaan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan kelegaan? Yang ketiga dikatakan bersyukur pada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, Tuhan inginkan kepada kita untuk kita memperbanyak ucapan syukur kita. Sekalipun kita mengalami beban berat, sekalipun kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami hati yang letih lesu, tetaplah mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur kita itulah, saya yakin Tuhan akan bergerak untuk melakukan apapun yang Tuhan lakukan kepada kita, karena itu pasti yang terbaik. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau itu yang dikehendaki Tuhan, berarti Tuhan suka kepada kita. Tuhan senang kepada kita. Kalau Tuhan menghendaki ucapan syukur kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberikan, sekali lagi dikatakan, kepuasan dan kelegaan. Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat, ketika kita mau mendapatkan kelegaan, ketenangan, sentosa itu, yang keempat dikatakan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengalami letih lesu dan beban yang begitu berat, mari kita datang pada Tuhan. Tentunya dengan berdoa. Dan dalam seluruh kehidupan doa kita, kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kau doakan, Tuhan pasti jawab doamu. Dia akan memberikan kelegaan itu. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan ingin kita berseru,
Tuhan ingin kita untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita ingin kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita lakukan itu, Tuhan katakan kepada kita, Dia akan menjawab. Karena Tuhan kita, Tuhan yang pasti, Tuhan pasti jawab. Dan bukan hanya menjawab, Tuhan akan bertindak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berdoa, orang yang dekat kepada Tuhan, saya percaya doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Ada sebuah contoh saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 28, di situ diceritakan ada seorang yang bernama Hana. Hana itu adalah istri Elkana yang mengalami tekanan hidup karena belum mempunyai keturunan. Tentu orang yang menikah tentu akan mengharapkan keturunan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi Hana belum mendapatkannya, sehingga membuat hati Hana itu pedih. Karena kepedihannya itulah Hana berdoa dan berseru kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Ketika dia lakukan itu, Tuhan mendengar doa Hana. Sehingga Hana berkata lewat firman Tuhan, apa yang dia doakan itu, dia dapatkan itu. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 27. Firman Tuhan berkata, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Sekali lagi dikatakan, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Saudaraku, kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu mendengarkan doa kita. Oleh sebab itu mari ketika kita mengalami beban yang begitu berat, ketika mengalami masalah yang begitu berat, Tuhan undang kita, Tuhan panggil kita, Tuhan ajak kita untuk dekat kepada Dia lewat doa. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Seperti Hana, dia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Dia mendapatkan seorang anak yang luar biasa, saudara dikasihi Tuhan. Dan sungguh luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang baik itu. Pagi hari ini mungkin kita mengalami penderitaan hati yang lesu, beban yang berat, kelemahan yang berat, sakit penyakit yang terus menimpah kehidupan kita, menindih kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Dia dengan hati yang benar-benar rindu pada hadirat Tuhan. Dan kita menyerahkan semua beban kita kepada Dia, persoalan itu kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Tuhan pasti memberikan kelegaan dan Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itulah yang kita rindukan, supaya kita terlepas dari semuanya itu. Dari beban yang begitu berat itu, masalah yang begitu berat itu, Tuhan akan angkat semuanya itu, dan Tuhan lepaskan kita dari semuanya itu, dan Tuhan pasti memberkati kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa sebelum kita mengerjakan pekerjaan kita. Untuk sepanjang hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga percaya setiap pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti lipat gandakan segala berkat itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Bapa yang kami sembah terus melindungi kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.